Halo semuanya, Teh Michelle di sini. Sebelumnya, Teteh mengucapkan terima kasih nih untuk Himbio yang sudah mengundang Teh Michelle untuk bisa sharing tentang pengalamannya memulai bisnis gitu. Nah, sebenarnya bisnis Amorina ini itu terinspirasi dari zaman kuliah dulu tuh, karena dulu waktu kuliah S1, S2, Teh Michelle ini tuh senang banget sama spirulina. Nah, ternyata spirulina ini berpotensi banget untuk dikembangkan menjadi bisnis. Nah, di sini Teteh akan menceritakan gimana sih awalnya bisnis Amorina ini dimulai kayak gitu. Jadi supaya bisa menginspirasi adik-adik di sini ya, supaya bisa semangat kuliahnya dan barangkali dari kuliah justru bisa ketemu nanti setelah lulus itu mau jadi apa dan mungkin ingin berbisnis juga. Jadi dari materi-materi kuliah yang didapatkan justru bisa mendapatkan inspirasi untuk ide-ide bisnis yang bisa dijalankan gitu. Oke, sekarang apa sih entrepreneur itu? Nah, sebenarnya entrepreneur ini tuh bukanlah sebuah pekerjaan, karena kan ada yang bilang kayak bekerjanya sebagai entrepreneur. Nah, sebenarnya entrepreneur itu adalah mindset, jadi adalah cara berpikir kita di mana kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah peluang dan akhirnya bisa jadi cuan juga gitu. Nah, di sini tuh jadi misalnya kita bekerja di perusahaan ataupun misalnya kita uh, punya hobi apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata itu adalah menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, nah biasanya itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan itu sebagai bisnis. Nah, itu adalah bedanya entrepreneur sama pedagang. Nah, kalau misalnya pedagang tuh kan dia pengen bikin produk aja apa, misalnya kayak jualan gorengan gitu ya. Dia bisa bikin gorengan yang enak, terus dia jual, nah akhirnya gorengannya laku. Tapi kalau misalnya berbisnis itu beda. Kita lihat dulu problem yang ada di masyarakat itu apa. Nah, kita cari produk-produk yang bisa menyelesaikan problemnya itu. Nah, makanya kan kayak ada startup-startup sekarang tuh kayak Gojek, misalnya Grab, Traveloka, kayak gitu tuh mereka yang memang menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi bisnisnya bisa berkembang terus gitu, bisa lebih sustain. Nah, di Amorina ini juga dari apa yang Teteh dapatkan di kuliah kan dulu belajar macam-macam tuh biologi, mulai dari mikroba, hewan, tumbuhan gitu. Nah, ternyata Teh Michelle nih senangnya sama spirulina gitu, sama mikroalga. Nah, dari situ ngelihat nih potensinya ke depan dikembangkan sebagai apa ya. Nah, kira-kira spirulina ini bisa menjawab permasalahan apa sih di masyarakat gitu. Nah, sebenarnya sih dulu waktu kuliah tuh nggak ngerti-ngerti banget soal bisnis. Apalagi kan kita yang kuliah di biologi tuh basicnya science banget ya. Jadi kadang berbahasa menjelaskan tentang produk kita ke masyarakat aja itu tuh agak susah. Karena bahasa kita tuh scientific banget gitu. Nah, jadi memang perlu proses sampai akhirnya bisa apa ya lebih dalam gitu mengembangkan bisnisnya. Nah, akhirnya yang dulu dijalankan Teteh waktu kuliah itu ya yang penting nomor satu tuh kita harus kreatif. Jadi bisa melihat ada problem apa dan itu dijadikan peluang gitu kan. Nah, terus kita itu seneng kalau misalnya produk yang kita buat itu bisa menyelesaikan permasalahan orang lain gitu. Nah, sebelum Amorina bisa sampai sekarang, sebenarnya dulu produknya tuh sederhana banget. Jadi kayak kita budidaya spirulina dapat powder. Terus waktu itu Tata ikutan PKM. PKM-nya ceritanya bikin suplemen untuk unggas. Jadi kita pelihara ayam, kotoran ayamnya difermentasi, terus hasil fermentasinya itu dibuat jadi pupuk cair. Pupuk cairnya dipakai untuk budidaya spirulina. Nah, nanti spirulinanya dikasih lagi ke ayam gitu. Nah, hasilnya ayamnya tuh bagus ya, dagingnya tuh lebih gurih, terus juga lemaknya lebih sedikit gitu ya. Jadi kualitas dagingnya tuh lebih bagus, terus pakannya tuh lebih hemat, lebih efisien gitu ya. Terus juga kalau misalnya ayam petelur tuh ternyata kuning telurnya jadi lebih merah dengan dikasih spirulina gitu ya. Jadi hasilnya bagus gitu dari situ. Nah, cuma ternyata dari perjalanan yang di dari proses yang dijalani selama ini itu ternyata justru passionnya bukan lagi di spirulina sebagai suplemen untuk hewan lagi, tapi ternyata
ngikutin tren kesini-sini tuh bagusnya spirulina sebagai produk skincare gitu ya, atau untuk kesehatan gitu. Nah, jadi akhirnya bergeser tuh dari yang tadinya kita waktu kuliah itu mainnya di hewan-hewan, nah akhirnya sekarang mainnya justru untuk kebutuhan manusia. Jadi problemnya akhirnya kita uh, ubah bergeser. Jadi kita lebih senang menyelesaikan permasalahan di kesehatan, imunitas, sama juga di skincare gitu. Nah, terus selain tadi harus kreatif, yang kedua juga seneng bikin-bikin produk, jadi inventif gitu ya. Jadi seneng kita dapat selama kuliah nih misalnya mau meneliti apa, nah pas kita menentukan ide penelitian itu harus kebayang kira-kira nanti bisa jadi produk apa ya ini gitu. Selesai output dari kita kuliah ini tuh manfaatnya apa gitu. Karena kalau zaman kata kuliah dulu sih belum populer ya untuk penelitian-penelitian yang akhirnya jadi produk gitu. Karena kebanyakan tuh hasil penelitiannya tuh hanya riset eksperimental aja gitu. Nah, tapi di tahun itu tuh Teteh dulu ngelihat kayaknya sih harusnya dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk industri atau memang bisa untuk bisnis sendiri gitu. Jadi dulu waktu S1 itu penelitian Teteh itu pembuatan pupuk spirulina yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, waktu waktu S2 Teteh penelitiannya adalah pemilihan strain atau bibit unggul dari spirulinanya gitu. Jadi waktu S1-nya itu lebih ke pupuk untuk budidaya, nah yang S2-nya itu lebih ke genetiknya ya, jadi pemilihan strain unggulnya. Nah, karena udah tahu pupuknya yang bagus, terus pemilihan strain yang bagusnya juga udah ngerti gitu ya. Nah, jadi itu jadi modal untuk pengembangan bisnis berikutnya. Jadi ibaratnya tuh si Amorina ini tuh yang paling ngerti banget soal spirulina ini bisa diapain aja gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar jualan aja gitu. Nah, kemudian dari setelah kita kreatif, terus juga inventif juga. Nah, yang ketiga, kita senang mempelajari hal-hal yang baru, terutama untuk belajar bisnisnya ini. Nah, karena kan bisnisnya pasti nggak dapat ilmunya di perkuliahan kan, jadi kita harus banyak belajar dari luar juga, kolaborasi sama orang-orang yang lebih expert di bidangnya gitu ya. Jadi kita harus banyak bergaul, networkingnya harus lebih luas lagi gitu ya. Nah, nanti dari situ kita bisa bikin tim yang bidangnya beda-beda gitu ya, nggak semuanya orang biologi. Terus juga mencari mentor atau expertise yang kira-kira bisa memberikan masukan yang bagus gitu untuk bisnis kita. Jadi bisnis kita bisa berjalan terus gitu. Nah, ini perjalanan Teteh dulu ya. Jadi awalnya tuh belajar budidaya spirulina dulu, bikin kolam spirulina di arboretum gitu ya. Terus ngajak teman-teman untuk bikin fotobioreaktor spirulina waktu itu. Jadi ikutan PKM, terus ikutan lomba-lomba bisnis. Nah, di sini Teteh dulu ikutan lomba bisnis di IPB. Jadi waktu itu di IPB itu ada program Technopreneur. Jadi bisnis yang berbasis penelitian gitu ya. Jadi hasil-hasil penelitian yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Nah, di situ dulu Teteh juara satu tuh. Nah, pada saat bootcamp di acara itu, nah di situ diajarin bagaimana membuat bisnis model kanvas gitu ya, bagaimana membuat pencatatan keuangan seperti itu. Nah, jadi kita yang anak biologi banget akhirnya ngerti, oh ternyata kalau mau bikin bisnis tuh kayak gini ya, harus tahu customer segmennya tuh siapa sih sebenarnya, produknya mau dijual ke siapa aja, terus apa aja yang harus disiapkan dalam bisnisnya gitu ya. Terus proses bisnisnya itu nanti membutuhkan biaya apa aja, terus peralatannya apa aja, kayak gitu. Terus harus kerja sama dengan siapa aja. Nah, itu tuh dibahas di bisnis model Canvas. Nah, jadi waktu itu Teteh dapat waktu ikut program ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sekarang tuh lebih asik lagi karena sudah ada program Kampus Merdeka. Jadi, kalau misalnya kalian itu belajar bidang lain selain biologi di kampus lain tuh itu bisa masuk ke SKS kan kalau sekarang. Nah, itu tuh jadi bagus untuk kalian lebih mengembangkan keilmuan kalian di luar dari biologi. Jadi kedepannya itu memang kita tuh nggak bisa hanya satu bidang aja, jadi hanya biologi aja gitu ya. Tapi harusnya ilmu biologi kita itu bisa jadi dasar untuk uh,
membuka peluang kita bisa kerjasama dengan banyak bidang. Jadi akhirnya anak-anak biologi ini harusnya jadi leader gitu. Nah, dari sini tuh dulu Teteh akhirnya jadi punya punya inspirasi atau semangat buat jadi seorang entrepreneur dari mengikuti program Technopreneur ini. Seperti itu. Nah, terus selama kuliah kan bidangnya banyak banget tuh yang kita pelajarin ya. Ada ekologi, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, mana sih yang paling jadi passionnya Teh Michelle gitu di biologi selama kuliah? Nah, ternyata yang paling Teteh suka ini adalah mikroalgae. Nah, karena kan sebenarnya dulu tuh senangnya mikrobiologi. Cuma kan mikrobiologi tuh banyak banget ya. Ada bakteri, ada jamur, ada mikroalgae. Nah, mana sih yang paling suka? Nah, karena Tete dulu orangnya agak clumsy ya, jadi nggak bisa yang steril-steril banget gitu. Nah, akhirnya waktu nyobain kultur mikroalgae tuh suka, karena uh, dia mikro, tapi juga nggak terlalu rewel gitu. Jadi pada saat budidaya tuh seperti kita pelihara ikan aja gitu. Terus ternyata potensi bisnisnya tuh besar gitu di luar negeri. Nah, tahun segitu tuh di Indonesia tuh belum banyak waktu itu yang budidaya mikroalgae. Nah, jadi dari sini tuh semangat, oh kalau di luar negeri tuh gimana ya pengembangan mikroalganya? Nah, ternyata dapat salah satu farm terbesar di Asia Tenggara waktu itu ada namanya Bunsum Farm. Bunsum Farm itu farm spirulina di Thailand waktu itu. Nah, akhirnya tahun 2016 Teteh belajar langsung untuk ke sana gimana cara budidayanya dan akhirnya menemukan bahwa spirulina itu bisa dikembangkan sebagai gaya hidup gitu. Nah, kenapa gaya hidup? Karena si produknya itu benar-benar ada suplemen, ada skincare juga. Jadi dipakai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi misalnya nih bangun tidur, kita cuci muka pakai sabun ya ada spirulinanya. Terus nanti kita makan tablet spirulina gitu ya untuk imun. Terus makan es krim, kue gitu ya. Semua macam-macam food and beverage tuh ada spirulinanya gitu kan lucu gitu. Nah, terus dari situ jadi terinspirasi di Indonesia nih belum ada loh yang bisnis spirulina yang menjadikan itu sebagai gaya hidup gitu, lifestyle. Biasanya kalau jual skincare aja ada spirulinanya atau dia punya produk suplemen, kapsul, udah jualan kapsul aja gitu. Nah, padahal harusnya spirulina ini bisa dibuat sebagai gaya hidup. Nah, akhirnya yang jadi ciri khas dari bisnisnya Teh Michelle adalah spirulina sebagai gaya hidup gitu. Makanya kita punya tagline Natural Beauty, Natural Healthy. Nah, kalau di dunia itu sebenarnya mikroalga tuh bisa dikembangkan sebagai apa aja sih? Nah, contohnya ini ada biofuel. Jadi ada salah satu mikroalga yang spesiesnya Botryococcus brownie. Contohnya ya, dia bisa memproduksi oil yang banyak gitu. Jadi produksi lipidnya itu tinggi, jadi dia bisa digunakan untuk sumber energi gitu ya, menghasilkan minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan biasa di luas lahan yang sama. Walaupun sebenarnya masih banyak yang skeptis ya, karena investment yang dibutuhkan untuk budidaya mikroalga dan mencari strain yang unggul yang benar-benar kemampuan produksi lipidnya tinggi itu masih jadi tantangan lah untuk sekarang. Tapi harusnya ke depannya kalau misalnya adik-adik di sini juga ada yang mau penelitian ke sana, nah harusnya teknologi ini semakin maju nih. Jadi bisa diterapkan gitu untuk di masa depan. Kemudian juga untuk bioactive medicine, jadi mikroalga ini juga bagus untuk suplemen kesehatan karena kedepannya tuh kayak kemarin kan pandemi ya, dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan tuh kemungkinan terjadi pandemi lagi atau penyakit-penyakit yang lain yang semakin banyak itu bakalan kemungkinan besar bakalan terjadi lagi gitu. Jadi akhirnya kita harus punya pencegahan dengan mengkonsumsi makanan yang lebih high nutrisi gitu. Nah, salah satunya dengan mikroalga ini. Kayak kalau di Amorina ini kan kita fokusnya di spirulina, terus juga bisa juga spirulinanya diekstrak jadi diambil vicosianinnya aja gitu. Itu juga antioksidan yang sangat tinggi gitu ya, aktivitas antioksidannya. Atau bisa juga kayak contohnya hematococcus gitu ya. Hematococcus tuh dia
mikroalga yang warnanya merah. Nah, pigmen merahnya ini namanya astaxanthin. Nah, astaxanthin itu bisa diekstrak. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai food supplement juga untuk detoksifikasi, untuk anti cancer. Nah, itu tuh bisa banget. Nah, selain itu juga mikroalga juga bisa untuk food ingredients juga yang lebih natural gitu ya. Jadi, makanannya mengandung formula yang ada mikroalganya gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi pemanfaatannya ya. Kalau misalnya kita browsing-browsing tentang mikroalga tuh banyak banget sekarang sih informasinya udah di mana-mana. Jadi kalau kalian punya ide-ide apa atau pengen bikin apa dari mikroalga tuh bisa banget tinggal browsing aja deh, bikin aja gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk mencari ide dari mikroalga. Nah, kalau Teh Michelle nih melihat problemnya apa sih yang di apa ya dikembangkan dari bisnisnya gitu. Nah, ada dua problem nih yang dari bisnisnya Teh Michelle. Itu tuh ada weak immunity, jadi uh, orang tuh sekarang bergantung banget ya sama imunitas yang harus bagus gitu, daya tahan tubuhnya harus bagus karena tuntutan pekerjaan itu speednya semakin tinggi, jadi biasanya dia bakalan capek, mudah lelah, terus juga waktunya terbatas karena sangat sibuk gitu ya. Nah, jadi butuh perawatan khusus gitu untuk nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian juga dari sisi perawatan luarnya kan, kalau tadi dari dalam tubuh ya, dari luarnya itu sekarang tuh udah lagi banyak banget kan skincare, happening banget lokal-lokal brand skincare tuh banyak banget, tapi yang kualitasnya bagus tuh sebenarnya masih sedikit gitu ya. Jadi biasanya hanya ada ingredients apa lagi rame, misalnya kayak retinol atau alpha arbutin atau misalnya niacinamide, ceramide gitu itu rame, terus semua bikin produk yang ada kandungan itu, tapi formulasinya tuh juga nggak perfect, nggak high performance. Jadi akhirnya si produknya ya bagus tapi nggak terlalu gitu ya. Jadi kita butuh produk yang banyak untuk sampai mendapatkan kualitas kulit yang sehat banget gitu. Jadi kan kayak sekarang misalnya trennya tuh dari skincare Korea harus ada 10 step gitu ya, harus ada 10 step untuk skincare-nya, mulai dari uh, apa cuci muka, terus nanti ada serum, ada toner, ada moisturizer-nya, terus ada exfoliator, segala tuh, eye cream gitu ya, banyak banget. Nah, padahal kalau misalnya kita buat formulanya itu yang lebih high performance, nah kadang 4 atau 5 step itu bisa digantikan dengan satu produk aja gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan produknya sustain itu tidak hanya fokus di packagingnya aja yang ramah lingkungan, tapi juga formulasinya juga, gimana kita bisa mendapatkan kulit wajah kita yang sangat bagus dengan produk yang seminim mungkin. Nah, itu tuh penting gitu. Nah, di sini kita melihat problem itu gitu, dan produk kita akhirnya kita buatnya high performance. Nah, jadi ini Amorina. Amorina ini sebenarnya diambil dari bahasa Spanyol yang artinya mudah jatuh cinta. Jadi harapannya tuh dengan Amorina ini masyarakat itu bisa lebih mudah jatuh cinta dengan spirulina gitu. Nah, jadi kita buat produknya macam-macam. Itu ada masker, ada face oil gitu ya. Dan yang sekarang bagus banget itu formulanya ada biocyanuric. Jadi biocyanuric ini adalah gel mask yang kita kombinasikan spirulina dengan bahan aktif yang high performance, itu ada 1% PHA untuk eksfoliasi, kemudian ada ceramide dan panthenol itu untuk memperkuat skin barrier. Nah, setelah itu juga ada spirulinanya pasti untuk merawat kayak mengurangi jerawat gitu ya, mengurangi flek hitam gitu. Nah, jadi si formula ini tuh kenapa namanya biocyanik, karena dari bioscientific and cyanobacteria dan organik material gitu. Nah, jadi 3 komponen ini, nah itu tuh akhirnya digabungkan untuk menjadi sebuah produk yang terasa manfaatnya sejak pemakaian pertama gitu. Nah, kita juga udah apa ya, dari launching 2 bulan ini tuh udah feedbacknya bagus banget, jadi udah banyak yang suka karena selama ini kan masker spirulina udah banyak, biasanya tuh agak-agak fishy ya, jadi bau amis karena proteinnya spirulina tuh tinggi. Nah, sedangkan masker biocyanik ini tuh wangi banget karena kita kasih essential oil juga, ada lavender, ada spearmint, ada bergamot yang nggak cuma asal wangi aja, tapi kayak lavender itu bisa bikin relax, spearmint itu bagus untuk
inflamasi, untuk anti pengurangan peradangan gitu ya. Terus juga ada spermin yang bisa kasih sensasi dingin waktu gel mask ini dipakai. Jadi akhirnya formulanya tuh jadi memang apa ya, bagus banget, nggak cuma asal dia dicampurin aja, tapi memang setiap komponennya itu bisa mendukung spirulina ini supaya bekerjanya bisa lebih bagus di kulit kita gitu. Nah, ini biocyanik, jadi gel mask dengan kandungan spirulina yang diformulasikan dengan ceramide dan pantenol untuk menjaga kekuatan barrier kulit, kemudian untuk melembabkan. Jadi kalau misalnya nih kalian ini nih ada konsep biologi yang bagus dari biocyanik ini. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita jerawatan, biasanya kan kita dikasihnya antibakteri. Nah, jadi waktu kita jerawat meradang itu dikasih Acne Spot Care-nya itu biasanya jerawatnya cepat kering, tapi terus kulit wajahnya juga jadi kering juga gitu. Terus akhirnya malah merah-merah, terus jadi lebih sensitif gitu. Nah, karena kebanyakan skincare untuk anti jerawat itu dia hanya fokus untuk membunuh bakterinya aja. Nah, padahal yang harusnya kita tahu nih sebagai anak biologi, di kulit wajah kita itu sebenarnya ekosistem, bukan hanya lapisan kulit aja gitu ya. Nah, di dalam ekosistem itu tuh ada macam-macam, ada bakteri, ada jamur yang sebenarnya mereka udah biasa hidup di kulit wajah kita dan memberikan imunitas atau pertahanan tubuh juga gitu. Nah, ketika kita kasih zat yang antibakteri yang harsh chemical atau yang dia terlalu keras ya kandungannya, nah dia bisa membunuh juga mikroflora yang baik juga di kulit kita. Nah, akhirnya biasanya jerawatnya itu cepat hilang, tapi nanti kulit kita tiba-tiba jadi kering. Nah, habis kering malah lebih breakout hasilnya. Jadi si kulit tuh malah jadi nggak sehat gitu. Nah, kalau dari biocyanik ini justru penyembuhan jerawatnya adalah dengan memberikan nutrisi yang bagus untuk bakteri-bakteri baik yang memang udah ada di kulit wajah kita. Jadi akhirnya populasi bakteri yang jahat itu kalah sama populasi bakteri yang baik gitu. Nah, jadi konsepnya biocyanik ini seperti ini. Nah, konsep ini tuh adalah hasil dari ilmu kita sebagai seorang biologi. Karena kalau bukan orang biologi kayaknya nggak tahu deh kalau misalnya di kulit wajah kita itu ternyata rame banget gitu, banyak makhluk hidup yang tinggal di situ. Karena kan kebanyakan kalau orang-orang taunya ya udah cuma kulit, ada folikel rambutnya gitu, udah aja ya. Nah, sebenarnya padahal di dalamnya ada ekosistem yang mereka saling berkaitan satu sama lain gitu. Oke, jadi sekian aja cerita dari Teh Michelle. Kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu lebih lanjut tentang Amorina, kalian bisa follow di Instagramnya @amorina.co, atau kalau misalnya kalian juga penasaran sama produk-produknya Amorina, bisa juga dicari di marketplace, ada di Tokopedia, ada di Shopee, cari aja Amorina. Nah, kalau misalnya kalian ingin konsultasi lebih lanjut, misalnya punya ide-ide bisnis, atau mau cerita-cerita aja soal serunya kuliah di biologi, pengen tahu perjalanan Teteh dulu waktu kuliah kayak gimana, nah bisa juga langsung WA aja di nomor Teteh yang ini, atau misalnya kirim email, atau follow juga di @tehmichelle. Terima kasih, sampai ketemu.